Terima kasih Anda masih bersama kami di Connect 360. Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyiapkan beberapa program untuk membangkitkan kembali industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Mengingat industri pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi salah satu yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19. Salah satu yang disiapkan adalah dana hibah pariwisata. Saat ini Kemenparekraf sedang menyusun dana hibah lainnya untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Program ini sebagai lanjutan dari program dana hibah pariwisata sebelumnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pihaknya akan menjalankan arahan Presiden Joko Widodo soal pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif dengan 3 cara, yakni inovasi, adaptasi, dan kolaborasi. Selain terus mendorong pemulihan sektor pariwisata, pemerintah juga siap menggenjot percepatan pembangunan 5 destinasi wisata super prioritas yaitu Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Likupang, dan Danau Toba. Kelima destinasi tersebut ditargetkan selesai pada tahun 2023 dengan investasi sekitar 30 triliun rupiah. Ya, dan untuk mengetahui kondisi terkini dari industri pariwisata serta upaya pemerintah dalam memulihkan sektor pariwisata, sudah bergabung bersama kita di sini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Apa kabar? Iya, apa kabar Pak Menteri? Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas terpilihnya Bang Sandi sebagai Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif untuk menggantikan Menteri sebelumnya Wisnu Tama. Tentunya ini tugas yang sangat berat bagi Bang Sandi menggantikan menteri sebelumnya di tengah pandemi seperti saat ini ketika pariwisata kita sedang terpuruk karena pandemi COVID-19. Kira-kira bagaimana tanggapan dari Bang Sandi sendiri melihat kondisi pariwisata di tanah air saat ini? Ya, pandemi ini menekan mobilitas dari masyarakat dan terutama wisatawan. Terlihat di lapangan penurunan yang sangat signifikan dari jumlah wisatawan untuk di sektor pariwisata. Sekarang yang menjadi andalan adalah wisatawan Nusantara, WISNUS atau wisatawan domestik. Dan di bulan Desember ini tiap hari rata-rata sudah 6.000 orang yang sudah mendarat di Bali. Nah, kualitas maupun pengalaman dari wisatawan atau journey experience wisata berbasis pengalaman ini kita harus terus tingkatkan lebih baik lagi ke depan karena memang dengan adanya pandemi ini justru sebagian dari masyarakat ingin mengutamakan kesehatan, ingin mengutamakan keselamatannya. Jadi ada bukan varian virus ya, tapi inovasi daripada produk turisme atau produk wisata ini seperti wellness tourism. Kita lihat bagaimana dengan kelenggangan yang ada ini, kan biasanya ramai akhir tahun. Tapi lenggang, ini cocok banget begitu nanti ada vaksin, akan ada protokol kesehatan yang sangat-sangat ketat dan disiplin. Dan kita berjuang keras untuk mengatasi pandemi ini dan memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Oke, Pak Menteri, tapi yang jadi masalah kan ini masih banyak masyarakat meskipun mereka ingin sekali berwisata ke tempat-tempat tujuan wisata yang memang menarik seperti Bali, tapi mereka masih ada kekhawatiran begitu. Memberikan rasa nyaman kepada masyarakat ini seperti apa? Apa jaminan dari pemerintah agar mereka atau masyarakat yang ingin berlibur ini mau begitu berlibur ke tempat-tempat tujuan seperti Bali dan lain-lainnya? Ya, di belakang saya ini adalah 5 destinasi super prioritas. Ada Borobudur, ada Likupang di Sulawesi Utara, ada juga Toba di Sumatera Utara, ada Mandalika dan tentunya Labuan Bajo di NTT. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk menarik masyarakat berwisata di tengah-tengah pandemi ini harus ada komitmen yang sangat-sangat disiplin dari para wisatawan untuk mematuhi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Dan kita melihat bahwa mulai dari berangkat dari rumah, praktek 3M, validasi daripada kalau ke Bali melalui udara harus melalui PCR swab atau swab PCR, kalau jalan darat atau jalan laut bisa menggunakan swab antigen.
Nah ini yang harus kita patuhi, dan saya mengalami sendiri baik menggunakan mobil datang ke Bali maupun menggunakan pesawat udara, bahwa kita perlu sama-sama rapatkan barisan bersatu padu karena 30 juta lebih lapangan pekerjaan yang terdampak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan harus kita lakukan langkah-langkah penyelamatan. Saya melihat bahwa menyelamatkan sektor ini adalah memastikan para masyarakat yang sekarang tidak memiliki penghasilan, kehilangan pekerjaan, mata pencahariannya juga hilang. Ini harus kita berikan bantuan-bantuan segera, dan kita harapkan mereka bisa bangkit di 2021. Iya, salah satu program yang akan Anda usung dan Anda lakukan adalah dana hibah pariwisata. Nah, ini apa bedanya dengan dana hibah pariwisata sebelumnya dengan apa yang akan Anda lakukan di periode Anda ini, Pak Menteri? Jadi dana hibah yang selama ini sudah berjalan ditujukan kepada hotel dan restoran. Tentunya mereka memiliki banyak sekali lapangan pekerjaan yang bergantung di hotel dan restoran, tapi dana hibah yang akan kami usung di 2021 akan lebih diperluas dan diperbanyak dari segi penerimanya dan dari segi jumlahnya. Diperluasnya ke sektor mana saja, Pak Menteri? Iya, seperti sektor penyedia layanan wisata, travel agent, juga tour guide, juga kita lihat bagaimana sektor handicraft yang menopang tourism, juga kita lihat bagaimana juga dari sektor-sektor supir yang sekarang ini tidak busnya berhenti, juga yang selama ini menjadi dive guide, dan akhirnya dari biasanya melayani 5-10 tamu sehari, sekarang ini mungkin seminggu 2 minggu tidak ada yang diving, surfing, para yang menyediakan layanan untuk para peselancar ini. Papan selancarnya biasanya 12 slot per hari. Kemarin saya bertemu dengan Beli Adi di Pantai Kuta, sampai jam 2 siang belum ada sama sekali. Nah inilah yang akan kita perluas untuk membantu khususnya juga dari pelaku di sektor informal, para pekerja informal juga harus tersentuh. Karena ini murni kita ingin fokuskan untuk menyelamatkan penghidupan mereka. Ya, lalu bagaimana dengan wisatawannya sendiri, Pak Menteri? Karena kan kalau tadi banyak insentif yang diberikan kepada para pelaku usaha pariwisata, tapi wisatawannya sendiri ini merasa sekarang lebih diberatkan dengan banyaknya aturan-aturan seperti harus swab test, kemudian juga rapid antigen dan lain-lain, begitu kan? Ada nggak ini insentif khusus bagi wisatawan yang ingin bepergian begitu? Saya melihat bahwa pertama-tama para wisatawan ini sekarang harus mematuhi protokol yang ketat dan disiplin sesuai dengan anjuran dari tim medis dan sudah menjadi keputusan dari pemerintah. Yang kedua, kita melihat nanti bagaimana di 2021 ini ada paket-paket pariwisata yang memberikan insentif kepada wisatawan Nusantara. Nah, tapi ke depan ini adalah berbasis big data. Jadi kita menggunakan pendekatan big data untuk menyasar sektor-sektor mana secara targeted dan segmented yang bisa kita berikan satu insentif, karena kita tidak ingin insentif ini mubazir. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan para perusahaan-perusahaan super app atau unicorn, gimana dari data yang sudah ada kita lakukan data driven policy atau kebijakan berbasis data. Nah, ini saya coba juga akan terapkan di 5 destinasi super prioritas. Kita pokoknya gaspol lah, kita garap semua potensi lapangan kerja yang bisa kita selamatkan. Nanti juga buat booking, nanti aktivasinya seperti apa. Jaga kesehatan teman-teman semua, boleh berwisata, rencanakan tripnya tahun depan, tapi dengan protokol yang ketat dan disiplin. Iya, Bang Sandi, ini tadi Bang Sandi mengatakan gaspol gitu ya di tahun 2021, tapi bagaimana dengan konsep wisata halal yang kemarin sempat juga ramai pro kontra di
media sosial begitu, Pak Menteri. Konsepnya akan seperti apa di tahun 2021 ini? Untuk di Bali, nah terima kasih teman-teman Berisal 1 bahwa di Bali kemarin kita sudah sepakat bersama Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, pemangku kepentingan, juga ada Pak Wakil Bupati Badung bahwa di Bali pariwisata akan berbasis budaya, berbasis kearifan lokal, berkualitas, berkelanjutan, dan sehat. Jadi itu adalah akhir daripada pembahasan kita. Dan kami di Kemenparekraf akan mengikuti strategi pariwisata oleh pemerintah daerah. Jadi saya juga memerintahkan kepada jajaran untuk tidak silang pendapat, menambah pro kontra, kontroversi, dan sudahlah kita hindari perdebatan yang tidak konstruktif di dunia maya, karena yang harus kita perjuangkan ini adalah jutaan di Bali, lapangan pekerjaan, dan di tempat lain ini kita harus sesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Dan di Bali keputusannya seperti itu, dan kita dukung 100% keputusan dari yang sudah disepakati dengan pemerintah daerah di Bali. Iya, tapi kalau untuk konsep wisata halal ini sendiri, kalau di Bali kan tadi lebih mengutamakan wisata dengan kearifan lokalnya begitu. Nah, sebenarnya daerah mana yang lebih cocok, terutama ada tadi disebutkan ada 5 super prioritas untuk destinasi wisata. Kira-kira daerah mana yang lebih cocok untuk sektor wisata halal ini, Pak Menteri? Ya, nanti kita akan, saya besok akan ke Toba, setelah dari Toba saya menuju Borobudur, dari Borobudur ke Likupang, Sulawesi Utara, ke Bajo, NTT, dan Mandalika, NTB. Dan karena Lombok, NTB sudah menjuarai pariwisata halal di Dubai beberapa tahun yang lalu, secara otomatis potensi wisata di Lombok ini yang sangat cocok untuk pariwisata yang berkonsep pariwisata spiritual, religi, dan pariwisata berbasis halal. Ya, untuk pengembangan pariwisata super prioritas tadi, ini kan tentu banyak biaya yang dibutuhkan begitu, seperti Likupang yang belum banyak dikenal oleh wisatawan domestik dan juga mancanegara. Di tengah pandemi seperti saat ini, anggarannya nanti seperti apa untuk pengembangan 5 tujuan wisata super prioritas ini? Ya, anggarannya kita akan koordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait, baik kalau bicara jalan, pasti harus dengan Pak Basuki di Kementerian PUPR, bicara perhubungan, karena ini adalah memastikan interkoneksitas, saya harus bicara sama Pak BKS di Kementerian Perhubungan, pendanaannya saya harus minta keberpihakan dan pendekatan khusus ke Ibu Menteri Keuangan, maupun juga dari segi kebijakan visa dengan Kementerian KUM dan HAM, maupun mengenai kebijakan kita open border dan lain sebagainya itu dengan Kementerian Luar Negeri. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang holistik, dan kita semua all out untuk bangkitkan sektor pariwisata, dan kita nggak boleh lagi ada ego sektoral, pemerintah pusat, pemerintah daerah, semua harus bekerja sama, bergerak cepat, bergerak bersama, dan kita garap semua potensi untuk penyelamatan sektor ini. Ya, Pak Menteri, sebelum ada kebijakan dari Menteri Luar Negeri yang melarang warga negara asing masuk ke Indonesia sampai dengan tanggal 14 Januari lalu, memang WNA pun memang sudah sepi, atau wisatawan asing pun sudah sepi, jarang datang ke Indonesia. Nah, ini nanti strateginya ketika nanti sudah dibuka kembali, sudah diperbolehkan kembali, apa nih strategi dari Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif untuk memancing mereka hadir kembali ke objek wisata di tanah air? Ya, seperti kita ketahui, arahan Bapak Presiden adalah 5 destinasi super prioritas disiapkan. Jadi nanti begitu ada turis boom setelah insya Allah COVID-19 ini bisa kita atasi, kita nggak kaget gitu. Begitu kita datang sudah siap, destinasinya sudah siap, produknya itu 360 derajat sudah bisa ditawarkan dan layak dan memiliki kelas dunia. Nah, pariwisata kelas dunia yang kita miliki sekarang adalah Bali, the heart and soul dari pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, Bali sendiri juga
ya tadi berbasis budaya, berbasis kearifan lokal. Ini yang kita pastikan sebagai tulang punggung pariwisata dan ekonomi kreatif kita akan mampu melayani pent-up demand atau satu satu kira-kira ledakan daripada para wisatawan mancanegara ini untuk berwisata, karena sudah disurvei bahwa setelah pandemi ini keinginan pertama mereka adalah berwisata, dan Bali adalah salah satu tujuan utama. Ada nggak sih Pak Menteri target kira-kira kapan ini wisata Bali akan boom kembali atau booming kembali begitu setelah COVID ini reda? Kita bersabar, kita tunggu keputusan yang setelah kita berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, juga dengan pemangku kepentingan yang lain, pastikan dulu kita bisa menekan angka penularan COVID-19. Saya ini adalah COVID survivor atau ya alhamdulillah Tuhan masih memberikan kesehatan per hari ini, tapi seminggu lalu ini ya seminggu belum tahu seminggu lalu karena ini variannya berkembang terus, tapi saya merasakan sendiri beratnya COVID-19 ini. Nah, Bali rencananya saya dengan Ibu Menteri Luar Negeri sudah berencana minggu ketiga kita akan ke Bali untuk berdiskusi melihat data terakhir, bertemu dengan pemangku kepentingan pemerintah daerah, terutama untuk menyiapkan langkah-langkah ke depan. Oke, baik. Terakhir Pak Menteri, closing statement dari Anda, apa kira-kira arahan kepada masyarakat yang mungkin masih ragu-ragu ingin, terutama ini masyarakat domestik ya dalam negeri yang masih ragu-ragu untuk berwisata ke Bali atau juga ke objek wisata lainnya begitu? Iya, untuk masyarakat semua patuhi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, dan seandainya di rumah saja tetap melakukan aktivitas yang bisa menopang pariwisata dan ekonomi kreatif seperti sports tourism yang berbasis virtual atau hibrid. Ini bisa dilakukan saat kita di rumah saja. Kedua, bagi para wisatawan domestik yang sudah merencanakan untuk berwisata, kita tidak boleh ada toleransi sama sekali. Kita betul-betul harus jaga kesehatan kita, keselamatan kita dengan pola tadi kita punya CHSE, yaitu kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan. Dan ketiga, menurut saya ingin menghimbau di Berita Satu, karena yang nonton Berita Satu ini mudah-mudahan punya kemampuan untuk berwisata. Amin. Jangan dulu berwisata ke luar negeri, kalau bisa dukung pariwisata Indonesia. Jadi bukan hanya bangga buatan Indonesia, tapi juga bangga berwisata di Indonesia. Yuk, di Indonesia saja. Oke, baik. Terima kasih Bang Sandi, Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif sudah bergabung bersama kita di Connect 360. Terima kasih Bang Sandi.